Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita semua ada di dalam keadaan baik. Cerita yang akan mendasari refleksi kita malam ini adalah salah satu cerita yang aslinya saya temukan di dalam buku berjudul Doa Sang Katak, karya Anthony de Mello. Cerita itu berjudul Jangan-jangan Dia Orangnya. Nah, dikisahkan ada sebuah biara yang semula ramai dikunjungi oleh para peziarah. Juga ada banyak orang muda yang datang ke situ untuk belajar. Tetapi beberapa tahun belakangan suasana berubah. Makin sedikit peziarah yang datang berziarah. Dan juga makin sedikit orang-orang muda yang datang untuk belajar di sana. Akhirnya yang tersisa adalah para rahib yang menjalani kegiatan sehari-hari dengan berat hati. Biara yang semula penuh kehangatan, memancarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sekarang sudah berubah menjadi dingin, muram, dan suram. Kepala biara sudah mencoba memikirkan, juga mengusahakan berbagai cara. Namun keadaan tidak berubah. Suatu saat, pergilah dia menemui seorang mahaguru yang terkenal bijaksana. Sang kepala biara menyampaikan apa yang terjadi dengan biaranya. Dia lalu mohon petunjuk dari sang mahaguru. Dia berkata, "Apakah hal ini terjadi karena ada dosa yang kami perbuat?" Sang mahaguru tersenyum dan berkata, "Iya, kalian telah melakukan dosa pengabaian." "Apa maksud mahaguru?" tanya si kepala biara. "Iya, selama ini Mesias yang ada dalam penyamaran ada di antara kalian di biara itu, dan kalian mengabaikannya." Setelah berkata begitu, sang mahaguru memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Maka kembalilah sang kepala biara dengan hati dan pikiran dipenuhi tanda tanya. Siapa gerangan, wujud penyamaran sang Mesias yang menurut sang mahaguru ada di antara penghuni biara? Dia mengingat-ingat dan membayangkan satu persatu rahib di biaranya. Tapi setiap rahib itu punya kelemahan dan kekurangan. Jadi, yang mana yang adalah sang Mesias yang sedang menyamar itu? Akhirnya ia menyimpulkan, karena sedang menyamar, maka memang sang Mesias harus hadir di dalam ketidaksempurnaan. Masa sedang menyamar tapi sempurna berbeda dengan orang lain? Sesampainya di biara, ia mengumpulkan semua rahib tanpa terkecuali. Lalu ia menceritakan apa yang disampaikan sang mahaguru. "Saudara-saudaraku, sang mahaguru sudah memberikan petunjuk. Beliau mengatakan bahwa salah satu dari antara para rahib di biara kita ini adalah
Mesias yang sedang menyamar. Kesalahan serta dosa kita adalah selama ini kita mengabaikannya. Itulah yang membuat biara kita jadi seperti ini. Mendengar itu, para rahib saling memandang, melihat satu terhadap yang lain, bertanya-tanya dalam hati masing-masing, diakah Sang Mesias? Atau yang itu? Atau yang di sana itu? Akhirnya mereka tersadar bahwa kalau Sang Mesias menyamar, maka tidak mungkin mereka bisa mengenalinya. Satu-satunya cara supaya tidak melakukan kesalahan dan dosa pengabaian seperti yang dikatakan Sang Maha Guru adalah memperlakukan setiap orang seakan dia adalah Sang Mesias yang sedang menyamar itu. Sejak saat itu, suasana biara mulai berubah. Mereka memperlakukan satu terhadap yang lain dengan penuh hormat, penuh perhatian, dan penuh kasih. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, kehangatan kasih, sukacita, dan damai sejahtera mulai kembali terasa dan terpancar di biara itu. Pancaran itu bahkan menembus batas-batas tembok biara. Para peziarah mulai kembali berdatangan. Orang-orang muda yang mau belajar di biara itu mulai bermunculan. Seiring perjalanan waktu, para rahib di biara itu sudah tidak lagi mencari-cari dan mempertanyakan siapa di antara mereka yang adalah Sang Mesias, karena mereka sudah terbiasa memperlakukan satu terhadap yang lain sebagai Sang Mesias. Ibu bapak, saudara-saudaraku, teks di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukankah berarti dalam setiap relasi yang ada dengan orang-orang di sekeliling kita, apapun yang kita katakan dan lakukan, haruslah kita katakan dan lakukan seperti untuk Tuhan. Bukankah itu juga pesan dari cerita kita malam ini? Oh saudara-saudara, bayangkan betapa indahnya kehidupan keluarga kita, kehidupan jemaat kita, kehidupan masyarakat kita, sekiranya kita secara konsisten mempraktikkan hal ini. Betapa indahnya kehidupan bangsa Indonesia yang besok akan merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaannya. Salah seorang dari antara kamu adalah Sang Mesias yang sedang menyamar. Maka apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti biasa saya akan sebutkan pokok doanya dan masing-masing kita bersama-sama mendoakan dalam hati kita. Mari kita bersyafaat.
Bapa di sorga, bersahati kembali kami datang di dalam syafaat kami malam ini. Pertama, kami mohon pengampunan sekiranya kami masih suka mengabaikan panggilan untuk melakukan apapun dalam hidup ini seperti untuk Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, seiring dengan itu kami mohon kekuatan agar mampu dan mau sungguh-sungguh mempraktikkan panggilan, melakukan apapun, termasuk khususnya dalam relasi dengan sesama, seperti untuk Tuhan. Untuk itu kami memohon. Bapa, kami mengucap syukur bersama dengan segenap bangsa kami untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang memungkinkan esok kami boleh bersama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami mengucap syukur untuk berbagai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan yang telah dicapai. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga sadar masih ada banyak hal yang harus bersama-sama dikerjakan untuk kehidupan sebagai bangsa dan negara ini. Maka kami mohon hikmat, kekuatan dari Tuhan, agar para pemimpin di negeri ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, dapat terus mengupayakan makin terciptanya situasi kehidupan di mana kebenaran, keadilan makin ditegakkan, demi terwujudnya damai sejahtera bagi segenap bangsa, khususnya dalam memimpin bangsa ini melewati masa pandemi. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kalau kami boleh melewati seminggu dalam hidup ini, itu adalah rahmat dan anugerah-Mu. Maka kami juga mempercayakan seluruh hidup kami, serta mohon pimpinan dan berkat Tuhan di dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu yang baru ini. Bapalah yang berkenan memberikan berkat-Mu baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan kepada masing-masing melakukan tugas tanggung jawabnya, dan terutama agar kami boleh terus merawat iman, pengharapan, penyerahan hanya kepadamu saja. Untuk itu kami berdoa. Akhirnya kami kembali menyerahkan diri kami, keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Dalam istirahat sepanjang malam ini, Bapalah yang berkenan untuk memelihara kami, agar kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok boleh menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.